Di balik desa Tanjung Sari, ada hutan yang tidak pernah disentuh kapak. Namanya hutan larangan. Bukan karena pemerintah, bukan karena aturan ada tertulis, tapi karena satu pesan turun-temurun, kalau kabut turun sebelum maghrib, jangan ada yang masuk. Warga selalu patuh, karena kabut di hutan itu bukan kabut biasa. Ia turun terlalu cepat, terlalu tebal, dan terlalu sunyi. Dulu, hutan itu pernah menjadi jalur penghubung antar desa. Orang-orang lewat setiap hari. Sampai suatu sore, seorang gadis bernama Ratna tidak pernah kembali. Ia masuk hutan untuk mencari kayu bakar. Kabut turun lebih awal hari itu. Orang-orang mencari hingga malam, namun yang ditemukan hanya keranjang kayu miliknya dan jejak kaki yang tiba-tiba menghilang di tanah basah. Sejak hari itu, kabut di hutan sering datang tiba-tiba, dan warga mulai mendengar cerita baru tentang seorang gadis berbaju putih yang berdiri di antara pepohonan saat kabut turun. Wajahnya pucat, rambutnya panjang, namun kakinya tidak menyentuh tanah. Bertahun-tahun kemudian, seorang pemuda perantau bernama Arga datang ke desa. Ia tidak percaya tahayul. Baginya kabut hanyalah fenomena alam, dan cerita tentang gadis penjaga kabut hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Suatu sore, Arga nekat masuk hutan meski langit mulai redup. Warga sudah memperingatkan, namun ia hanya tertawa. "Kalau ada gadis cantik di kabut, justru saya senang," katanya bercanda. Langkahnya mantak memasuki hutan. Awalnya biasa saja, burung berkicau, daun bergesek pelan. Namun semakin dalam ia melangkah, suara hutan mulai hilang. Sunyi, terlalu sunyi. Lalu kabut turun, cepat, menelan pepohonan, menelan jalan setapak. Arga berhenti, ia baru sadar, ia tidak tahu arah pulang. Di tengah kabut, ia melihat bayangan, sosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang menjuntai, gaunnya putih kusam. "Permisi," panggil Arga. Sosok itu tidak bergerak. Arga mendekat. "Mbak, boleh tanya jalan keluar?" Perlahan, gadis itu menoleh. Wajahnya cantik, namun matanya kosong. Tidak ada pantulan cahaya di sana. "Kenapa masuk saat aku turun?" Suaranya lembut. Arga merasa tengkuknya dingin. "Aku cuma tersesat." Gadis itu tersenyum tipis. "Semua yang masuk bilang begitu." Tiba-tiba kabut makin tebal. Arga merasa tanah di bawah kakinya lembek. Ia menunduk. Bukan tanah, melainkan lumpur dalam. Ia berusaha melangkah mundur, namun tubuhnya berat, seolah ada yang menarik dari bawah. Gadis itu mendekat tanpa suara langkah. "Kabut bukan untuk menghilangkan jalan," katanya pelan, "tapi untuk menyembunyikan siapa yang tidak boleh keluar." Arga mencoba berteriak, namun suaranya teredam. Kabut masuk ke mulutnya. Dingin, menusuk. Pandangan mulai gelap. Hal terakhir yang ia lihat adalah wajah gadis itu tepat di depan wajahnya. Dan untuk sesaat, wajah itu berubah. Menjadi wajah Ratna, gadis yang hilang puluhan tahun lalu. Keesokan paginya, warga menemukan sesuatu di tepi hutan. Sepasang sandal milik Arga, dan bekas jejak kaki yang mengarah masuk tanpa jejak kembali. Sejak itu, warga makin yakin, hutan itu bukan dihuni hantu jahat, melainkan penjaga. Penjaga yang tidak ingin siapapun mengambil sesuatu lagi. Dan sampai sekarang, jika kabut turun sebelum maghrib, warga menutup pintu rapat-rapat. Karena di antara putihnya kabut, ada mata kosong yang mengawasi, menunggu.